Halo sahabat pembelajar, hari ini saya Dina Febrianti ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk tugas di luar kelas hari ke-20. Ya baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa kepanjangan dari D4HVK? Ya, panjangan dari D4HVK yaitu dikte 4 huruf verbal kembar. Lalu apa sih pengertian dari D4HVK ini? Ya, pengertian dari D4HVK ini yaitu pengucapan bunyi susunan huruf dari satu kata kembar 4HVK tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Lalu, apa nih syarat sebelum mengenalkan D4HVK? Yaitu syaratnya anak harus sudah menguasai materi 4HVK. Lalu, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVK? Ya, tujuan utama dari D4HVK ini yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte D4HVK. Lalu tujuan khususnya yaitu supaya anak terampil menyebutkan susunan huruf dari suatu suku kata kembar. Lalu bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVK? Ya, cara motivator mengenalkan D4HVK itu yaitu dengan cara bermain, berdialog, bermain bahasa bimba, terus bermain tebak kata, lalu bernyanyi, dan sebagainya. Lalu, apa tahap selanjutnya dari D4HVK? Tahap selanjutnya dari D4HVK yaitu B1A sesuai dengan bagian kurikulum baca. Ya, baik, ke pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa kepanjangan dari D4HVS? Kepanjangan dari D4HVS ini yaitu dikte 4 huruf verbal sederhana. Lalu apa sih pengertian dari D4HVS? Ya, pengertian dari D4HVS ini yaitu pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri dari dua suku kata yang berbeda tanpa memperlihatkan bentuk huruf simbolnya. Lalu, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVS? Yaitu syaratnya murid harus sudah terampil untuk materi 4HVS. Murid harus sudah terampil untuk materi 4HVS dan juga D4HVK. Baru kemudian kita sebagai motivator memberikan materi D5HVS ini. Lalu, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVS? Ya, tujuan utama dari D4HVS ini yaitu agar anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain verbal kata dikte 4HVS. Lalu tujuan khususnya dari D4HVS ini yaitu agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari satu kata yang memiliki dua suku kata yang berbeda. Lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVS? Ya, cara motivator mengenalkan D4HVS itu yaitu dengan cara berdialog, berbahasa bimba, bernyanyi la bimba, terus bermain tebak kata, bermain modul baca-bacaan, dan sebagainya. Lalu, apa tahap selanjutnya dari D4HVS? Ya, tahap selanjutnya dari D4HVS itu yaitu B1B. Ya, baik, ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa kepanjangan dari D5HVS? Kepanjangan dari D5HVS ini yaitu dikte 5 huruf verbal sederhana. Lalu apa pengertian dari D5HVS? Ya, pengertian dari D5HVS ini adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk simbol hurufnya. Lalu, apa syarat sebelum mengenalkan D5HVS? Ya, syarat sebelum mengenalkan D5HVS itu yaitu ada 5HVS dan juga D4HVS, di mana materi tersebut harus sudah dikuasai oleh anak sebelum kita memasuki materi baru yaitu D5HVS. Lalu, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5HVS? Ya, tujuan utama dari D5HVS ini yaitu agar anak senang menyukai kegiatan bermain huruf dikte D5HVS. Lalu, tujuan khususnya yaitu agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Lalu, bagaimana cara motivator mengenalkan D5HVS? Ya, cara motivator mengenalkan D5HVS ini yaitu motivator dengan cara berdialog,
bernyanyi, bermain bahasa Bimba, terus permainan tebak gambar, terus juga motivator melakukan pengulangan terus-menerus sebanyak 3 kali, dan sebagainya. Lalu apa tahap selanjutnya dari D5HVS? Tahap selanjutnya dari D5HVS ini yaitu B1D.